Halo sobat anime, kita gas lagi Martial Peak. Oh ya, yang belum mampir channel baru Bang Jack, mampir dulu ya. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah peperangan panjang dengan ras tengkorak, Yang Kai pun pergi ke Star Sky untuk mencari heroinnya yang satunya lagi, yaitu Suyan. Namun sebelum Yang Kai pergi mencari Suyan, Yang Kai pun pergi ke kamar Xia di tengah-tengah malam. Yang artinya, you know lah, ya, mereka akan menanam padi di bawah sinar rembulan. Waduh. Jika kalian penasaran tentang apa yang dilakukan oleh Yang Kai, kalian bisa baca di web novelnya. Tapi hati-hati, jangan ngaceng sama tulisan. Oke, lanjut. Ternyata selama Yang Kai mengewew dengan Xia di depan kamar mereka, terdapatlah gadis blonde yang ditemani oleh saintis Lan. Mereka berdua menikmati ASMR. Suara desahan seorang gadis suci yang sedang menikmati torpedo kambing. Waduh. Di sini saintis Lan pun bertanya kepada gadis blonde ini, apakah dirinya tidak ingin join 3 in 1? Doi pun sebenarnya mau, tapi tetap saja ia malu. Lantas Doi pun mengatakan kalau dirinya akan menunggu Yang Kai kembali dari Star Sky. Jika ia kembali, maka akan kugasak sampai dengkulnya menjadi kopong. Dan keesokan harinya, Yang Kai yang akan pergi ke Star Sky. Doi pun diantar oleh para penduduk yang ada di Tanah Suci, termasuk Xia yang harus berjalan dengan sedikit ngangkang. Ya, you know lah, abis pertempuran panjang. Dan tentu saja, Yang Kai pun juga harus pamit kepada kedua orang tuanya, karena Doi akan merantau kembali. Setelah memeluk Xia, Yang Kai pun pergi meninggalkan mereka semua. Dalam perjalanan Yang Kai di Star Sky, Doi pun telah berjalan sekitar beberapa bulan. Doi juga merasa kalau dirinya sepertinya nyasar dan tidak tahu arah. Yang Kai yang mulai putus asa, Doi pun membuka buku hitam miliknya dan mencoba untuk berbicara dengan pohon suci. Karena ia begitu bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sini pohon suci pun mengatakan kepada Yang Kai, sepertinya batu hitam milik Yang Kai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda pergerakan. Tapi mereka juga belum tahu tentang apa artinya. Yang Kai pun yang terus berjalan sedikit ternotis ketika ia melihat ada pusaran asteroid yang berputar-putar. Dan ketika ia melihat lebih detail, ternyata ada sisa-sisa pertarungan di asteroid itu. Yang artinya ada yang bertarung di dekatnya. Lantas Yang Kai pun yang terus memantau sekitar. Doi pun melihat dan merasakan ada 2 orang kultivator yang terbang di sekitarannya. Dan sepertinya orang itu ada di ranah sains tingkat 2 dan juga tingkat 3. Lantas mereka pun yang dibuntuti oleh pria mesum. 2 orang kultivator kembar itu pun berujar, "Hei, berhenti!" Dan sepertinya mereka juga membutuhkan sedikit informasi dari Yang Kai. Di sini 2 gadis kembar itu pun meminta agar mereka diberikan izin untuk menyalin peta bintang milik Yang Kai. Hei, mendengar itu, di sini Yang Kai pun malah bingung. Peta bintang apa maksudnya ini? Melihat Yang Kai yang tidak paham apa yang dimaksud peta bintang, tapi Yang Kai bisa berada di Star Sky membuat gadis imut ini kesal. Mereka juga meminta agar Yang Kai berhenti berpura-pura bodoh. Bagaimana bisa Yang Kai datang ke tempat ini tanpa adanya peta bintang? Di sini mereka pun benar-benar kesal dengan Yang Kai, tapi melihat Yang Kai yang benar-benar tidak paham apa maksudnya, membuat mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan 10 kristal sains dan berencana untuk membayar agar Yang Kai mau menyerahkan peta bintang miliknya. Tapi di sini Yang Kai pun tambah bingung karena Doi tidak pernah mendengar apa itu peta bintang, yang membuat kedua gadis kembar ini semakin kesal karena mereka tidak dapat berlama-lama di tempat ini karena mereka bisa saja tertangkap. Mereka juga mengancam akan berbuat kasar dan memaksa Yang Kai untuk menyerahkan peta bintang miliknya, hanya karena Yang Kai berada di ranah sains tingkat 1. Hei, mendengar itu Yang Kai pun lah yang mulai kesal karena Doi memang tidak tahu apa yang dimaksud oleh gadis-gadis ini. Setelah mendengar kalau Yang Kai memang berasal dari dunia terpencil, mereka pun akhirnya meminta izin kepada Yang Kai untuk melihat Star Shuttle milik Yang Kai. Dan setelah mereka melihatnya, mereka pun cukup terkejut. Bagaimana bisa Yang Kai hanya berada di ranah sains tingkat 1 dalam kondisi yang baik-baik saja di tempat ini tanpa adanya suatu artefak pertahanan diri. Mereka juga menduga apakah fisik Yang Kai ini benar-benar kuat, hingga dapat menahan tekanan yang sangat kuat yang ada di Star Sky. Setelah memeriksa Star Shuttle milik Yang Kai dan tidak menemukan apapun, membuat Yang Kai pun bertanya, apakah mereka ini tersesat juga? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh 2 gadis kembar ini, karena peta bintang milik mereka telah rusak, dan ia juga telah kehabisan banyak pil serta kristal sains. Mereka pun mulai frustasi dan jika ini terus berlanjut, maka mereka hanya akan menunggu kematian saja. Tapi karena merasa Yang Kai memang tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, mereka pun membagi pengetahuannya. Merasa terbantu. Di sini Yang Kai pun memberikan beberapa pil ajaib miliknya sebagai ucapan terima kasih karena telah mendapatkan informasi yang berharga ini. Dan ternyata nama gadis kembar ini adalah Hizou dan juga Hi Miao.
Setelah mereka pergi berpisah, Yang Kai pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan beberapa bulan kemudian, Yang Kai yang terbang tanpa arah, Doi merasa ada seseorang yang mendekatinya. Bukan satu, tapi 3 orang. Di sini Yang Kai pun juga sempat berpikir, apakah ia harus kabur, apa ia harus menunggu dan mencoba untuk mendapatkan informasi baru. Lantas Yang Kai pun akhirnya memutuskan untuk menunggu. Doi dihampiri oleh 3 orang master yang ada di ranah sains tingkat 3. Mereka pun bertanya tentang asal-usul Yang Kai. Di sini Yang Kai hanya mengatakan kalau dirinya berasal dari dunia yang lebih rendah dan ia juga sudah tahu, sudah terlalu lama tersesat di tempat ini dan bolehkah aku menyalin peta bintang milikmu? Tanya dari Yang Kai. Hei, melihat punya kami? Iya, baiklah. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Karena kau telah mengatakan kalau kau telah tersesat di tempat ini cukup lama. Maka seharusnya kau pernah melihat 2 orang gadis kembar? Sepasang gadis? Iya, kenapa kau mencari mereka? Tanya Yang Kai. Nah, kau tidak perlu tahu urusan orang. Jika kau tidak bersedia memberitahu, aku akan memaksamu untuk bekerja sama. Iya, aku pernah bertemu dengan mereka, ujar Yang Kai. Apa? Di mana? Aku tak tahu tepatnya di mana, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Mendengar itu membuat bocah ini mengatakan sampah yang mengarah kepada Yang Kai. Dan di sini Yang Kai pun cukup kesal karena ia dikatakan sampah oleh seorang kampret, membuat Yang Kai kesal dan ingin segera menghajarnya. Melihat Yang Kai cukup menarik, di sini salah seorang MILF pun mengatakan dan juga menggunakan jurus menggoda kepada Yang Kai. MILF ini juga berkata kepada Yang Kai, apakah 2 gadis itu berpapasan dengan Yang Kai ini? Apakah mereka tersesat? Iya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga berpura-pura terjebak dalam teknik pesona milik MILF itu. Karena sudah mendapatkan informasi yang berguna, mereka pun memutuskan untuk melenyapkan Yang Kai. Tapi Doi dihentikan oleh MILF Pink ini. Karena Doi ingin membawa Yang Kai bersama dirinya. Bocah kecil, kemarilah. Kakak ini akan melindungi dirimu. Di sini Yang Kai pun setuju untuk ikut bersama mereka karena Doi juga telah tersesat di tempat ini cukup lama dan tidak tahu harus kemana. Dan untuk meyakinkan mereka, di sini Yang Kai pun juga berujar kalau dirinya juga kesal dengan 2 gadis kembar itu yang telah mencuri beberapa pil dan juga kristal sains miliknya. Setelahnya mereka pun pergi bersama-sama dan ternyata tujuan mereka adalah kapal induk. Ini Star Wars juga lama-lama, waduh. Setelah mereka tiba di kapal induk, salah seorang yang ditemui oleh Yang Kai ini, Doi melaporkan informasi yang baru saja ia dapatkan, dan informasi itu didapatkan dari seorang pria yang dibawa oleh mereka ini. Tapi melihat Yang Kai akan dibawa oleh MILF merah itu, di sini mereka semua, para kru kapal, mereka semua hanya dapat melihat Yang Kai dan merasa kasihan dengan Yang Kai. Karena di dalam kamar milik MILF merah itu, Yang Kai bakal diewew. Ditambah sentuhan lembut dari bukit bobanya dan juga aroma khas dari bunga mawar, Yang Kai pun begitu bergairah. Tapi sebenarnya di sini Yang Kai pun ingin segera membunuh orang itu karena ia tahu pasti wanita ini memiliki niat lain. Namun sebelum Yang Kai melakukannya, di sini pintu kamar mereka ada yang mengetuk, yang memaksa MILF itu harus pergi padahal udah basah. Waduh. Sedangkan untuk Yang Kai, Doi pun diminta ikut bersama seorang pria menuju ruang bahan bakar. Di tempat ini Yang Kai pun ditangkap dan juga dibelenggu dengan menggunakan rantai yang menyerap sains ki miliknya. Di sini Yang Kai pun yang merupakan tahanan khusus dari MILF merah, Doi pun mendapatkan beberapa kristal sains lebih banyak daripada orang-orang atau tahanan yang ada di tempat ini. Melihat Yang Kai mendapatkan kristal dalam jumlah yang cukup banyak, di sini salah seorang tahanan lainnya pun mencoba berbicara dengan Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun enggan dan tidak tertarik untuk bertemu dan juga berteman dengan orang asing yang tidak jelas asal usulnya. Dan Yang Kai pun juga merasakan kalau dirinya sungguh terganggu dengan bacotan orang itu yang tidak henti-hentinya. Lantas untuk membuat orang itu diam, di sini Yang Kai pun melemparkan 1 buah kristal sains miliknya. Dan itu sungguh berhasil membuat orang itu diam. Tapi ingat, Yang Kai bukanlah orang yang baik. Di sini Yang Kai pun berbuat gaduh hingga membuat seorang penjaga pun datang dan Yang Kai pun mengatakan kalau si bocah ini telah mencuri kristal sains miliknya. Dan itu dibuktikan dengan adanya 1 buah kristal sains di tempat sel orang itu yang membuat bocah itu harus dipukuli hingga hampir mampus. Melihat orang itu dapat bertahan setelah dipukul habis-habisan membuat Yang Kai pun tersenyum dan memberikan 1 buah kristal sains miliknya lagi. Awalnya Doi pun juga takut dan jaim, ia bakal takut kalau dikerjai lagi oleh Yang Kai. Tapi ujung-ujungnya Doi pun mengambilnya juga. Hingga 1 minggu kemudian, mereka pun mulai akrab satu sama lain. Ditambah Yang Kai pun juga memiliki suatu rencana untuk segera kabur dari tempat ini. Karena hanya orang inilah yang sepertinya masih dapat bertarung nantinya jika mereka berhasil lepas dari rantai yang membelenggu mereka ini. Kesempatan itu pun datang ketika seorang penjaga melaporkan kepada pimpinan ruang mesin kalau Bia, yaitu MILF merah, telah kembali dari misi yang dijalankan, di mana MILF itu datang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Dan tak lama setelahnya, kini muncullah pembawa pesan lainnya yang mengatakan kalau mereka menemukan kapal perang milik Serikat Pedang. Demi mengejar musuh mereka, di sini pimpinan ruang mesin pun akan meningkatkan kekuatan mesin untuk segera mengejar musuh mereka, dan itu BAM! Memakan dan juga menyerap Senki Yangkai lebih deras lagi. Dan hal itu pun diperparah ketika kapal induk milik bintang ungu ini menembakkan meriamnya. BAM! Memaksa Yangkai pun hampir saja tumbang, karena saat ini kapal induk yang dinaiki oleh Yangkai sedang dalam kondisi kejar-kejaran dengan kapal induk milik Serikat Pedang dan juga saling melepaskan serangan meriam Ki. Selama kapal induk saling serang satu sama lain, ternyata para kultivatornya juga ikut bertarung di Star Sky. Oh ya, kapal induk yang dinaiki oleh Yangkai ini milik Serikat Bintang Ungu. Merasa kondisi telah sedikit kondusif, Yangkai pun memulaikan suatu rencana liciknya. Di sini Yangkai pun berpura-pura tumbang dan sekarat, yang membuat rekannya ini berujar kalau bocah yang ada di sebelahnya ini sekarat dan hampir saja tewas. Mendengar itu, di sini pimpinan ruang mesin pun yang ditinggal seorang diri, dirinya pun terpaksa harus melepaskan rantai yang membelenggu Yangkai. Ketika rantai itu dibuka, BAM! Yangkai pun langsung menghajarnya dengan kekuatan penuh yang membuat orang itu pun langsung tumbang dan juga tewas. Yang membuat bocah ini pun cukup heran, bagaimana bisa Yangkai yang merupakan sains tingkat 1 dapat membunuh sains tingkat 3 hanya dengan sekali BAM. Lantas mereka pun yang berjalan keluar dari ruang mesin harus berpapasan dengan seorang kru kapal lainnya. Pak To ini bertanya tentang apa yang terjadi dengan ruang mesin, karena ketika ia memanggil menggunakan alat komunikasi tidak ada yang menjawab. Ya, hal itu pun tidak heran karena Kang Meng yang merupakan pimpinan dari ruang mesin telah tewas. Dan Pak Tua ini pun juga langsung ditangkap oleh mereka dan juga akan dibawa oleh mereka, yang awalnya mereka ingin membawa Pak Tua itu sebagai sandera agar menunjukkan jalan keluar dari tempat ini. Tapi di sini Pak Tua itu pun tidak keberatan jika mereka hanya ingin tahu kemana jalan keluar. Tapi Pak Tua itu pun juga ingin mereka agar membawanya dulu ke ruangan mesin, karena ada sesuatu yang berbahaya yang akan menyeret kapal mereka. Awalnya di sini pria coklat ini tidak mau, karena ia tahu pasti saat ini di ruang mesin setelah banyak kultivator lainnya, dan bisa saja pimpinan kapal ada di tempat itu juga. Tapi mengingat status Pak Tua itu yang dibawa oleh Yangkai ini cukup penting, di sini Yangkai pun santuy aja dan meminta agar mereka mengikuti kemauan dari Pak Tua ini dulu. Dan benar saja saat ini di ruang mesin sungguh penuh para kultivator. Di tempat ini juga pimpinan armada kapal perang ini, yaitu si kampret ini yang memiliki level kultivasi di ranah Saint King. Ia cukup heran bagaimana bisa tahanan dan juga pimpinan ruang mesin bisa tewas. Hal itu pun diperparah ketika Yangkai datang membawa Grandmaster Wushu. Namun atas perintah dari Grandmaster itu, di sini pimpinan armada kapal perang induk itu pun akhirnya setuju kalau mereka harus pergi dulu dari tempat ini, karena daerah ini terlalu berbahaya untuk mereka semua. Namun karena mereka telah kehilangan banyak tenaga atau tahanan dan juga kristal sainnya telah habis, memaksa mereka harus menggerakkan kapal induk ini menggunakan para kultivator atau rekan mereka sendiri untuk mengisi daya dan juga untuk dapat menggerakkan kapal perang itu. Namun sayangnya, karena mereka terlalu dekat dengan lubang hitam, mereka pun semua harus terserap ke dalam lubang hitam itu, karena memang gravitasi lubang hitam terlalu kuat dan tekanannya sungguh luar biasa. Memaksa kapal induk itu pun harus terserap dan juga mulai hancur, dan mereka semua juga yang ada di dalam kapal itu harus terserap ke dalam lubang hitam atau black hole. Namun ketika Yangkai tersadar dari pingsannya, Doi pun mendapatkan seluruh armada perang dari kapal perang ini telah berantakan. Dan ternyata bukan cuma armada dari Bintang Ungu saja yang terdampar di tempat ini, tapi juga armada dari Serikat Pedang, yang memang membuat kedua kubu ini saling bertarung kembali ketika mereka sadar kalau ternyata di depan mereka ada musuhnya. Yangkai pun yang berusaha kabur, namun ketika Yangkai ingin kabur, Doi pun harus berhadapan dengan Bia, si MILF merah ini. Sebenarnya Yangkai pun tidak masalah jika ia harus berhadapan dengan kultivator sains tingkat 3. Tapi yang jadi masalahnya di sini Bia di cover oleh pimpinan dari kapal induk yang berhasil menangkap Yangkai, karena sejatinya pimpinan armada Bintang Ungu ini ada di ranah Saint King. Selain ditangkap, di sini kekuatan Yangkai pun juga harus disegel oleh orang itu. Merasakan Yangkai tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena kekuatannya telah disegel. Di sini Yangkai pun dilepaskan begitu saja karena Doi harus mengurus urusan yang lebih pentingnya lagi, dan Yangkai pun diserahkan kepada si MILF merah ini. Melihat Yangkai tertangkap dan akan diserap vitalitasnya oleh MILF merah ini, di sini dua gadis kembar yang ditemui oleh Yangkai di Star Sky, mereka pun heran. Lah, kok Yangkai bisanya ada di tempat ini? Dan kenapa Yangkai bisa tertangkap oleh MILF yang telah longgar itu, yang memiliki jengger ayam? Waduh. Yang membuat MILF ini pun kesal dan tidak terima dikata-katain oleh seorang bocah perawan.
yang membuat keduanya pun yang berasal dari dua faksi yang berbeda harus bersiteru, yang membuat keduanya terlibat suatu pertarungan kembali. Sementara dua gadis kembar itu bertarung dengan MILF merah ini, di sini Yang Kai pun punten kabur. Sini Yang Kai pun yang mengira sekiranya telah aman, Doi pun melakukan kultivasi dan mencoba untuk melepaskan segel ki yang ada di dalam tubuhnya. Namun di sela-sela kultivasinya, Yang Kai pun ternotis dengan kemunculan satu orang pria tua yang celengak-celenguk, di mana kedua kubu saling serang satu sama lain, tapi Pak Tua itu malah sibuk mengutip benda-benda reruntuhan dari kapal perang. Hingga di satu momen, Pak Tua itu yang sedang sibuk mengutip, ia diserang dari belakang. Bam! Orang itu pun, orang yang mencoba untuk menghajar Pak Tua itu pun harus terhempas. Bukan cuma satu, tapi dua orang dari dua kubu yang berbeda yang mencoba menyerang Pak Tua itu pun ia harus terhempas. Aduh, ayam. Oke, lanjut. Dan itu semua pun membuat suatu pertanyaan tentang siapakah Pak Tua itu. Melihat kekuatan Pak Tua itu yang mengerikan, di sini master dari Serikat Bintang Ungu, Doi pun mengajukan gencatan senjata dengan serikat pedang yang dipimpin oleh MILF putih ini. Ya, MILF putih ini bernama Yuyi. Ya, walaupun mereka telah setuju untuk gencatan senjata, tapi mereka juga masih bingung tentang siapa Pak Tua itu. Apakah ini dari serikat pedang? Tidak, aku kira itu adalah orangmu, ujar MILF ini. Mendengar itu membuat kedua pimpinan itu pun ternotis. Apakah Pak Tua itu adalah orang tempatan atau penduduk lokal? Merasakan kekuatan dari Pak Tua itu sepertinya super duper OP, membuat kedua pimpinan ini ingin mendapatkan bantuan dari Pak Tua itu dan berebut untuk memilikinya. Namun begitu mereka mendekat, bam! Keduanya pun terhempas dengan aura yang dilepaskan oleh Pak Tua itu. Hei, bahkan dengan sekali bam saja mereka semua pun yang ada di dekatnya terhempas. Melihat Pak Tua itu super duper OP dapat menghempaskan mereka yang ada di ranah Saint King, membuat keduanya pun tunduk dan patuh dengan Pak Tua itu. Karena mau bagaimanapun percuma jika mereka ingin melawan. Melihat mereka semua telah mulai diam dan juga akrab, di sini Pak Tua itu pun mengeluarkan bendera yang menyerap seluruh jiwa-jiwa para kultivator yang telah tewas di tempat ini. Setelah menyerap seluruh jiwa-jiwa itu, Pak Tua itu pun juga mengatakan kalau dirinya tinggal di puncak gunung yang ada di depan mereka dan di dalam radius 50 km dari puncak gunung. Itu adalah wilayahnya dan siapapun yang mendekatinya seharusnya mereka tahu apa konsekuensinya, ujar Pak Tua itu sembari menghilang di hadapan mereka. Setelah itu, kini giliran dua gadis kembar ini datang menghampiri Yang Kai dari belakang. Di sini Yang Kai pun berterima kasih karena telah diselamatkan oleh dua gadis kembar itu. Kedua gadis kembar itu juga bertanya apakah kekuatan Yang Kai ini saat ini disegel hingga Yang Kai tidak dapat melakukan perlawanan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Dan di sini karena kekuatan Yang Kai telah disegel, di sini dua gadis kembar itu pun mengajak Yang Kai untuk bertemu dengan master mereka. Melihat kedua muridnya yang membawa orang asing, membuat MILF itu pun bertanya tentang siapakah orang yang dibawa oleh gadis kembar itu. Apakah itu adalah orang-orang dari Bintang Ungu? Ya, tidak master. Orang ini adalah orang yang telah memberikan kami bantuan kristal dan juga pil-pil ajaib. Di sini karena Yang Kai telah menyelamatkan kedua muridnya, di sini MILF ini pun meminta kepada muridnya yang satu lagi untuk memberikan cincin dimensi, di mana di dalam cincin itu terdapat 1000 sain kristal. Tapi di sini Yang Kai pun berujar kalau dirinya bukan untuk mendapatkan sain kristal. Mendengar itu membuat MILF itu pun heran. Lantas apa tujuan Yang Kai ke tempat ini? Gadis kembar itu pun memberitahu kalau bocah ini meminta bantuan agar MILF ini mau membantu dirinya melepaskan segel yang telah dipasang oleh orang-orang dari Bintang Ungu. Dan ketika MILF itu memeriksa kesadaran ilahinya, Yang Kai pun langsung berdiri karena di sini ternyata MILF itu sepertinya memiliki niat lain. Dan selesai alur cerita dari Martial Peak di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.